Perpustakaan kerjasama. Kita akan bahas kerjasama perpustakaan, terutama perpustakaan khusus. Kenapa? Eh, karena ternyata dia punya keunikan tersendiri dikaitkan dengan dibandingkan perpustakaan-perpustakaan yang lain, dan banyak banget gitu ya kelompok-kelompoknya, atau eh, mungkin yang menarik adalah banyak orang lebih senang kerja di perpustakaan khusus ketimbang di perpustakaan umum misalnya, atau di perpustakaan sekolah akademik itu juga, atau universitas pendidikan itu juga nggak terlalu banyak dibandingkan dengan perpustakaan khusus, karena perpustakaan khusus kadang-kadang kecil, satu orang itu bisa nanganin semuanya. Oke, saya share screen. Sudah terlihat ya? Suara saya kedengaran nggak sih? Terdengar, Pak. Oke, good. Kita bicara tentang pusat jejaring sebagai strategi penguasaan perpustakaan khusus. Jadi kalau di Undang-Undang 43 2017 ya, hampir 7 tahun yang lalu, pembinaan perpustakaan itu memang ada di undang-undangnya disebutkan Perpustakaan Nasional bertanggung jawab sebagai pembina perpustakaan, segala bentuk perpustakaan. Nah, tidak disebutkan secara spesifik satu persatu memang. Nah, sekarang di perpustakaan khusus itu, karena yang menarik adalah perpustakaan khusus itu bisa berada di tingkat pusat, juga bisa berada di tingkat daerah. Hampir mirip sama perpustakaan umum. Bedanya adalah kalau perpustakaan umum biasanya di satu daerah hanya ada satu, itu kan ya, Perpustakaan Umum DKI Jakarta, atau Perpustakaan Umum DKI Jakarta Selatan di bawah Perpumda, di bawah Pemda, sorry, di bawah Pemda Jakarta Selatan atau DKI Jakarta. Sekarang nggak ada DKI, di bawah Perpustakaan Umum Jakarta. Tapi kalau perpustakaan khusus di daerah, di tingkat nasional itu bisa muncul banyak, meskipun lembaga induknya mungkin cuma satu ya. Misalnya Pak, pertanian, Departemen Pertanian. Di tingkat pusat, di bawah Departemen Pertanian ada. Tapi bukan berarti hanya ada satu perpustakaan pertanian. Di tingkat daerah, di tiap provinsi, atau bahkan di tingkat kabupaten, eh, kantor-kantor pemerintahan daerah bisa punya perpustakaan pertanian untuk mendukung kegiatan pertanian ataupun mendukung kegiatan badan induknya yang berfokus pada pertanian. Jadi pembinaan perpustakaan khusus itu mau nggak mau bukan hanya ada di level pusat, tapi juga di level daerah. Sekali lagi, Undang-Undang 43, pemerintah pusat ya mau nggak mau Perpusnas, ya kan. Nah, kalau di tingkat nasionalnya, maka Perpusnas harusnya bekerja sama dengan kementerian maupun lembaga non-kementerian. Lembaga non-kementerian itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Lembaga non-kementerian. Lembaga non-kementerian. Kementerian tahu lah ya. Departemen Kementeri Hukum dan HAM, Menteri Pendidikan. Kalau yang lembaga non-kementerian, Yang pakai LSM, Pak.
lembaga non kementerian, bukan LSM. Ini lembaga non kementerian ini punya pemerintah. Tapi siapa? Yang bukan menteri. Apa? Jadi kalau orang nyebutnya K garis miring L, itu berarti lembaga kementerian dan lembaga non kementerian. Itu berarti punya pemerintah. Tapi yang lembaga non kementerian bukan bagian dari departemen itu apa kira-kira? Hmm? Ada yang tahu? Punya pemerintah tapi bukan kementerian, bukan departemen. Apa? Lembaga pemerintah tapi bukan departemen. Masa nggak tahu sih? Ayo, ada berapa anak nih? Banyak benar. 30 anak lebih. Gak ada yang tahu. Serius. 30 anak lebih. Masa nggak ada yang tahu? Lembaga non kementerian. Perpusnas, Pak. Ya, banyak lah. Andri, Andri, apalagi? BNN, Pak. Siapa? B? BNN, BNN. Hmm. Ya, itu semua adalah lembaga kementerian. Non kementerian, sorry. KPK ada di bawah menteri apa? Nggak ada kan? Nah, jadi eh, kalau di tingkat nasional, perpustakaan nasional harusnya bekerja sama dengan lembaga-lembaga tadi ya, baik kementerian maupun non kementerian, dan itu menjadi pusat jaringan. Di mana pusat jaringan apa? Nah, balik lagi kalau perpustakaan nasional kerjasama dengan Departemen Pertanian, berarti dia akan menjadi pusat jaringan pertanian Indonesia, kan gitu. Dan pusat jaringan itu menjalankan fungsi-fungsi perpustakaan nasional sesuai dengan bidang dan subjek utamanya. Nah, kalau di tingkat daerah, tadi provinsi, kabupaten, maka yang kerja bareng dengan Pemda ini bukan kementeriannya, tapi organisasi perangkat daerah yang memang menangani perpustakaan bekerja sama dengan instansi terkait. Bukan perpustakaan umum ya, bukan perpustakaan umumnya. Kan kalau perpustakaan di level nasional, perpustakaan nasional. Tapi kalau di pemerintah daerah, bukan perpustakaan umum daerahnya yang bekerja sama, tapi organisasi perangkat daerah. Siapa? Macam-macam. Mungkin ada direktorat atau ada lembaga punyanya pemerintah, lembaga penyuluhan pertanian punyanya Provinsi Jawa Tengah misalnya. Nah, lembaganya tadi, organisasi perangkat daerahnya itu yang bekerja sama dengan perpustakaan. Itu yang bedanya. Tapi pada prinsipnya sama. Tugasnya melakukan pembinaan perpustakaan. Tentu levelnya sesuai dengan pemerintahannya ya, peringkat daerahnya. Kalau dia di provinsi ya koordinasinya dengan satu provinsi. Jadi ini. Nah, kalau dilihat secara grafik, maka kalau Anda bekerja di perpustakaan khusus misalnya, karena biasanya perpustakaan ini yang paling banyak butuh pustakawan harusnya, karena dia spesifik sekali. Di sini perpustakaan khusus, ya kan? Perpustakaan khusus itu pasti punya lembaga induk. Nggak ada perpustakaan khusus yang berdiri sendiri. Perpustakaan CSIS, lembaga induknya apa? CSIS. Perpustakaan Pertanian, Departemen Pertanian, lembaga induknya Departemen Pertanian. Jadi ada pimpinan lembaga induk ya, di mana pimpinan ada lembaga induknya gitu, dan biasanya perpustakaannya akan dipimpin oleh staf
dari lembaga induk tersebut, bukan dari orang luar. Dialah yang menaungi pelaksanaan perpustakaan di lingkungannya dia. Eh, ada unit khusus biasanya. Dan kalau di pemerintahan, seringnya perpustakaan itu digabung dengan kearsipan. Nah, berarti di sini ada entah itu unit, entah itu apa kabag atau apapun itu ya. Kabag perpustakaan dan kearsipan Departemen Pertanian. Nah, biasanya berarti kalian nanti akan ada di bawah kabag tadi perpustakaan dan pertanian. Nah, melayani pemustaka bisa eksternal, bisa internal. Biasanya target perpustakaan khusus itu adalah pemustaka internal, tapi tidak tertutup dia juga melayani eksternal. Nah, di sini kalau kalian jadi tadi pengelola perpustakaan khusus, kalian juga harus tahu kalian mainnya dengan siapa. Kalian di level mana tadi ya? Kalau di level nasional berarti kalian harus ngobrol dengan perpustakaan nasional ataupun lembaga-lembaga terkait. Nih, mitra lembaga induk perpustakaan siapa? Ya kalau Departemen Pertanian mungkin kerjasama dengan Bulog ada nggak? Ada harusnya kan, Badan Urusan Logistik. Kalau ini dengan Departemen Kesehatan misalnya, mungkin dengan jaringan rumah sakit, ya kan? Nah, artinya kalian juga harus sebagai pengelola perpustakaan khusus juga harus memperhatikan tadi institusi-institusi yang mungkin terlibat. Kalau di daerah tentu harus dengan dinas perpustakaan atau tadi organisasi perangkat daerahnya di tingkat kabupaten atau kotanya. Nah, nggak cuman ini tadi untuk sebagai lembaga pembina, ya kan? Mau nggak mau perpustakaan khusus itu punya jaringan perpustakaan khusus sesuai dengan subjeknya. Juga persis seperti kemarin minggu lalu ada asosiasi pustakawannya, perpustakaan khusus juga punya asosiasi pustakawan eh, apa pertanian misal, atau apapun itu pasti ada. Memang tidak semuanya punya, tapi kalau dia sudah cukup besar maka biasanya dia akan punya nih jaringan perpustakaan khusus dan asosiasinya bahkan. Tidak hanya perpustakaan khusus, maka pustakawan yang bekerja di sini juga harusnya terlibat dalam organisasi profesi. Mereka juga harus tahu prodi ilmu perpustakaan di ataupun perpustakaan perguruan tinggi. Kenapa? Karena biasanya fakultas-fakultas, kalau pertanian ada fakultas pertanian, kalau perpustakaan bidang kedokteran maka biasanya nih yang jaringan perpustakaan khusus akan ngumpul nih perpustakaan perguruan tinggi atau perpustakaan fakultas kedokteran misalnya akan sama-sama bikin jaringan perpustakaan kedokteran, dan berarti perpustakaan khusus di bawah Departemen Kesehatan harus ngobrol tuh, harus gabung dalam jaringan ini. Tadi kita bicara tentang mitra lembaganya ke lembaga induk kan. Nah, ada juga mitra perpustakaan yang tidak ada hubungan dengan lembaga induk tapi nyambung ke perpustakaan khusus. Misalnya pertanian. Kalau pertanian tuh mitra perpustakaan yang tidak langsung ke lembaga induk apa? Berarti LSM, LSM bidang pertanian, LSM bidang HAM, hukum, ya kan? LSM dalam bidang apapun itu. Nah, ini semua adalah institusi yang harus kalian perhatikan. Untuk mitra lembaga induk perpustakaan, maka biasanya ini akan dibicarakan. Politik anggaran, pencitraan, layanan perpustakaannya. Kalau dikaitkan dengan pembinaan, maka biasanya ngomong standarisasi, akreditasi, kerjasama perpustakaan maupun penghargaan-penghargaan yang diberikan terkait dengan layanan perpustakaannya. Ngomongin jaringan ya biasa. Kenapa kita berjejaring? Karena kita mau berbagi sumber daya ya kan, ada kerjasama di sana. Tapi bisa juga itu menjadi kompetensi, memperkaya kompetensi kita ataupun advokasi, berbagi pengalaman.
dikaitkan dengan institusi organisasi profesi, maka kalian sebagai perpustakaan khusus biasanya akan bicara tentang profesionalisme, perlindungan profesi, kompetensi juga, atau tadi ini asosiasi perpustakaan khusus lari ke organisasi profesi ya bentuk jaringan lagi. Dengan mitra perpustakaan khusus bisa layanan perpustakaan, bisa penelitian bersama, atau pengabdian. Kalau dengan prodi berarti kita bicara tentang keilmuan, bicara juga tentang kerjasama, berjejaring, penelitian, dan pengabdian. Oke, jadi ini kira-kira skopnya. Apakah ini hanya untuk perpustakaan khusus? Perpustakaan umum mungkin nggak serumit ini, ya kan? Ada tetap mitra lembaganya, tapi udah jelas kalau lembaga perpustakaan khusus ya perpustakaan umum ini kan pasti Pemda langsung ngobrol dengan Perpusnas kan di level apa. Jadi eh, memang agak mirip, tapi yang perlu diperhatikan adalah tadi ternyata nanti di belakang kita bisa lihat ada perpustakaan khusus pertanian ngumpul sama-sama bikin jejaring perpustakaan khusus untuk pertanian, gitu ya. Tapi semua perpustakaan khusus juga punya induknya lagi, punya jaringan kerjasama khusus kerjasama perpustakaan khusus. Yang di situ segala macam perpustakaan khusus jaringannya gabung lagi jadi satu. Namanya Forum Perpustakaan Khusus Indonesia. Kalau perpustakaan umum ya udah kerjasamanya sama perpustakaan umum selesai. Nggak ada lagi jaringan-jaringan sub-sub jaringan. Ini yang menarik di perpustakaan khusus. Nah, kalau dari kelembagaan tadi kita masuk ke lebih detail lagi. Di sini kan ada perpustakaan nasional. Kalau di sini ada apa Departemen Pertanian, maka biasanya perpustakaan nasional ngomong dengan Departemen Pertanian. Perpustakaan nasional berkoordinasi dengan lembaga kelautan dan perikanan KKP untuk membina perpustakaan yang ada di bawah Departemen Kelautan dan Perikanan. Di levelnya sekali lagi, kalau ini perpustakaan khusus di level kelautan misalnya, ternyata di Ambon itu ada kantor pemerintah daerah urusan kelautan dan perikanan, ya berarti nanti dinas provinsi di Ambon akan ngobrol jaringannya ke atas. Terus seperti itu, dan sekali lagi lembaga induk sama perpustakaan khususnya ini sebagai satu kesatuan ya. Ada pusat jaring perpustakaan dan bisa jadi dia menjadi simpul dari jejaring perpustakaan. Oke, kenapa penting? Sebenarnya ini bisa dibaca ya, nggak ada yang aneh. Ini juga eh, kalau kita perhatikan bahwa pentingnya berjejaring itu ya di mana-mana hampir sama. Kita pengen mengelola koleksi yang terpadu, ya kan? Karena tidak mungkin. Apakah Departemen Pertanian akan bisa memiliki semua koleksi yang ada di Indonesia terkait topik pertanian? Kayaknya enggak. Karena itu dengan kerjasama jejaring tadi, membentuk jaringan perpustakaan gitu ya, maka kita bisa menciptakan koleksi perpustakaan yang terpadu, terintegrasi. Meskipun bukan punya kita, tapi kita tetap bisa melayani pemustaka kita, terutama yang internal, jika dia ternyata butuh informasi yang tidak dimiliki oleh perpustakaan. Oke, masih dengan koleksi, ya kan? Jadi referral bisa ngerujuk kemana-mana. Eh, ini tiga hal ini sama ya, bukan sama, mirip. Kalau di sini pengelolaan koleksinya, kalau di sini penyediaannya, informasi terutama dalam hal ini. Kalau di sini
penyediaan dokumentasi dan informasi. Mungkin bukan hanya sekedar koleksi, bisa bicara yang lain lagi. Arsip mungkin, ya. Dan dengan adanya jejaring ini, jaring perpustakaan pertanian atau kelautan atau apapun itu, maka sebenarnya secara tidak langsung kita membangun repositori nasional. Repositori nasional bidang pertanian. Harusnya sih kalau teori ini benar-benar dipakai tadi, jejaringnya kerjasama pembinaan, apa institusi yang terkait yang saling terkait itu saling bekerja sama, maka harusnya repositori nasional bidang pertanian, bidang kelautan, kehutanan itu akan terbentuk dengan sendirinya. Karena anggota jejaringnya itu tentu kan punya akses, dan tadi kalau resource-nya dibagi pakai sama-sama, ya secara tidak langsung repositori nasional terbentuk. Kita bisa tahu dengan cepat eh, topik tentang kelautan di Indonesia tuh, yang lagi ngomongin tentang budidaya ikan kerapu tuh di mana aja, penelitiannya apa aja bisa ketahuan. Karena lewat jejaring ini ya harusnya bisa. Dan artinya secara tidak langsung juga kualitas pembangunan informasi nasional maupun pelayanan kepada publik untuk topik-topik yang terkait gitu kan, itu jadi wujud ke ini good governance, transparan, efisien, efektif dan bertanggung jawab. Karena tadi jejaringnya kan luas nih di sini. Kita ngobrol sama siapa aja. Harusnya orang prodi langsung tahu, oh pertanian yang ada di sini tuh ini. Mungkin pertanian di Departemen Pertanian apa generik topiknya. Tapi kalau saya ingin mengetahui eh, apa tentang budidaya ikan, mungkin saya lebih baik jangan ke Departemen Pertanian, tapi langsung ke Dirjen Perikanannya, Direktorat Jenderal Perikanan. Nah, itu semua harusnya tergambar dengan sendirinya kalau jejaringnya jalan. Cuman nanti kita juga pelajari lagi ya di satu materi sebelum UAS. Kita belajar sejarah, sejarah tentang jaringan-jaringan yang pernah ada dan kenapa statusnya seperti apa sekarang. Oke, sama kebermanfaatannya. Ini juga apa secara umum berlaku untuk semua jaringan ya. Jadi akses dan layanan perpustakaan tentu akan lebih baik kalau kita berjejaring. Layanan perpustakaannya bisa dimanfaatkan orang yang pengen belajar tentang bagaimana berbudidaya lele dengan baik dan benar menggunakan lahan yang sempit di halaman misalnya. Bisa tahu, oh di sana ada penyuluhan yang bikin apa Direktorat eh, Penyuluhan Pertanian dan seterusnya. Terbuka untuk umum. Nah, informasi seperti itu kan harusnya bisa dimanfaatkan kan, kalau memang kita mau berbagi. Dan artinya di sini juga mau nggak mau kita mengikut sertakan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan kita. Oke, di Indonesia ada yang namanya NPP, nomor pokok perpustakaan. Kalau kalian punya NIK sebagai warga negara Indonesia, kalian sebagai mahasiswa sivitas akademik dari Yarsi, kalian punya NIM, nomor induk mahasiswa. Ya, kalian sebagai mahasiswa S1 di seluruh Indonesia punya data juga kalian. Ada di mana datanya Kemdikbud. Cuman kita nggak tahu kalian dikasih nomor apa untuk tiap mahasiswa. Kalau pelajar kan ada ya,
Nah, pelajar kalau nggak salah anak sekolah NPP juga ya. Nah, jadi di untuk penyelenggara perpustakaan khusus ya, maka di sana akan ada akreditasi perpustakaan dan juga yang bisa membantu untuk pembinaan penyelenggaraan itu bisa dilakukan jika kita bergabung dalam jaringan perpustakaan khusus. Kalian mendirikan, nah didirikan lalu kalian dapat NPP. Dengan adanya NPP ini, maka Perpustakaan Nasional mendaftarkan, oh ya perpustakaan kelautan, apa kepala perpustakaannya ini dan seterusnya dari di sini nanti si perpustakaan nasional bisa membina, membina dalam hal mengakreditasi perpustakaannya supaya sesuai dengan standar pelayanan perpustakaan. Dan kalau kita mau diakreditasi hasilnya bagus, cobalah bergabung dengan teman-teman yang lain, terutama yang sudah pernah mengikuti tahapan akreditasi. Pasti akan lebih mudah kan memahami alur akreditasi atau persiapan akreditasinya. Nah, kalau di perusahaan khusus, maka karena ini selalu merujuk ke badan induk ya kan, maka di sini biasanya akan ada satu peraturan atau keputusan atau dikri atau apapun itulah namanya. Yang intinya bahwa memang Departemen X mendirikan perpustakaan X yang ditujukan untuk melayani kebutuhan informasi staf di Departemen X. Nah, pasti ada SK-nya, ada peraturan. Nggak cuman tiba-tiba bikin perpustakaan ngumpulin buku, enggak. Karena dari tadi adanya SK inilah, maka NPP bisa dibuat. Kalau nggak ada SK, NPP, nomor pokok perpustakaan tadi nggak bisa dibuat. Apa cuman dengan SK aja langsung kita bisa bangun perpustakaan? Enggak. Tentu ada SK, di sana biasanya disebutkan tupoksi dan segala macamnya, tugas pokok fungsi, tanggung jawab, kebutuhannya apa, mungkin termasuk penyelenggaraan. Nah, itu semua berarti ada, ada ini, rencana penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan. SK ini biasanya bisa diikuti dengan dokumen perencanaan untuk atau kalau misalnya kadang-kadang disebut cuklak, petunjuk pelaksanaan gitu ya, cuklak perpus. Nah, udah ada SK, lengkapi dengan cuklaknya. Kalau di mana undang-undang berarti peraturan menterinya gitu kan ya, turunannya. Dan kemudian tentu perpustakaan kan perlu ruangan, perlu tempat simpan, perlu tenaga. Nah, itu semua diatur sebagai bagian dari SK atau peraturan ini. Dan satu, dua, tiga ini, terutama yang dua dan tiganya, maka harusnya menjadikan standar nasional perpustakaan perpustakaan khusus sebagai acuan bagaimana kita membuat rencana dan bagaimana kita memenuhi kebutuhan dalam penyelenggaraan perpustakaan. Karena SNEP, Standar Nasional Perpustakaan, perpustakaan desa ada, perpustakaan kelurahan ada, perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, ada semua SNP-nya. Ada yang pernah lihat SNP-nya? Atau ada yang belum pernah lihat? Belum pernah, Pak. Belum pernah lihat SNP. Oke. Kalau gitu kita ke sini dulu. Standar Nasional Perpustakaan Khusus. Pustakaan sekolah juga ada. Tuh, yang ngeluarin Perpusnas. Kita lihat.
Hmm, menetapkan ada standar perpustakaan tenaga ya. Yang diatur di standar nasional perpustakaan khusus adalah standar nasionalnya itu sendiri untuk yang lembaga pemerintah tadi, juga perpustakaan khusus untuk yang lembaga non pemerintah, dan yang menarik ada lagi nih, perpustakaan khusus rumah ibadah. Nanti juga kita bahas. Isinya ada standar tenaga pengelolanya, ya, standar koleksi, nih, apalagi standar koleksi, standar tenaganya, bagaimana penyelenggaraannya diatur, pengelolaannya seperti apa. Dan ini biasanya akan diikuti, nah ini petunjuknya apa itu aja. Sarananya apa aja yang harus dipenuhi oleh sebuah perpustakaan. Jadi kalau kalian berkunjung ke perpustakaan gitu kan, harusnya kalian bisa lihat, oh perpustakaan ini sebenarnya sudah sesuai dengan standar belum? Dengan memperhatikan tadi, standar nasional perpustakaan. Ini tadi perpustakaan khusus. Sekolah, ada sekolah. Sekolah juga dibagi-bagi, SMA, madrasah, ada sendiri-sendiri. Oke, jadi tadi waktu kita bikin perpustakaan khusus, maka SNP itu harus jadi rujukan. Dan terkait dengan apa pembuatan nomor pokok perpustakaan, NIK-nya perpustakaan kalian gitu. Maka ini tahapannya kira-kira seperti ini, mulai NPP, dokumen profilnya, surat keputusan, segala macam gitu ya, dikirimin. Tentu tidak langsung ke kepala, tapi ditujukan ke kepala di nanti yang ngolah di unit apa pengelola nomor pokok perusahaan ya. Dokumennya diverifikasi, kalau tidak setuju maka diharapkan Anda memperbaiki dokumennya, verifikasi dokumen. Nah, nanti apa gunanya NPP? Kalau NPP-nya diverifikasi dan NPP apa dokumennya sesuai, cocok, NPP-nya terbit, maka NPP ini harus muncul di kop surat. Jadi perpustakaan Departemen Pertanian nomornya titik-titik. Kalau buku ISBN kan ya. Maka kalau perpustakaan Indonesia dia punya NPP. Akreditasi. Nah ini tadi kita bicara akreditasi ya. Di sini yang biasanya harus diperhatikan terkait dengan akreditasi, maka akreditasi akan menilai rencana strategis perpustakaan atau rencana jangka panjangnya seperti apa. Harusnya sih perpustakaan Departemen Pertanian ya rencana strategisnya mendukung kegiatan dari Departemen Pertanian kan gitu. Dan itu akan dilihat sebagai bagian dari penilaian akreditasi perpustakaan. Juga rencana jangka menengah dan jangka pendek. Biasanya rencana tahunan. Oke. Eh, ya paling kecil tahunan. Nggak ada. Kalaupun kalian punya rencana apa semesteran ya itu bisa aja diajukan sebagai bagian dari prasyarat dari akreditasi perpustakaan. Apa sih akreditasi perpustakaan? Tidak lain adalah untuk membuat standar ya. Tadi kan ada standar, maka kemudian kalau yang sudah sesuai dengan standar diperiksa, gitu. Oh ya, memang dia sudah standar, maka mungkin disitulah si perpustakaan dibeli label. Oh ini sudah bagus, sudah masih perlu dikembangkan, jelek atau apa? Dan itu adalah bagian dari akreditasi penilaian. Oke. Nah,
Akreditasi perpustakaan itu juga sebenarnya bagian dari cara Perpustakaan Nasional membina dan meningkatkan kualitas layanan dari perpustakaan. Kan tadi secara global semua perpustakaan di Indonesia yang bertanggung jawab untuk membinanya itu adalah Perpustakaan Nasional. Jadi hanya Perpustakaan Nasional harus terlibat dalam segala macam bentuk perpustakaan yang ada. Mendorong tenaga perpustakaan untuk berjejaring dan ini biasanya kalau kalian berjejaring lalu kalian apa perannya penting gitu kan, maka lembaga induknya mau nggak mau juga dianggap wah iya Departemen Kelautan keren kok perpustakaannya. Kita tentu akan berharap bahwa staf-stafnya ataupun para apa siapapun yang bekerja di Departemen Pertanian tersebut punya kemampuan atau punya pengetahuan yang lebih dalam bidangnya. Dan itu artinya somehow mengangkat citra lembaga induk. Oke, bergabung dan terlibat dalam jaringan perpustakaan khusus. Nah, yang saya sebut tadi banyak banget cabang-cabang perpustakaan khusus, jadi bisa dilihat. Sebagian besar bidang atau subjek bidang usaha lembaga induk itu memiliki jaringan perpustakaan. Bidang hukum, peradilan, legislatif, kesehatan, pertanian, media elektronik, perikanan, kelautan, banyak. Jadi ada banyak jejaring perpustakaan khusus. Sekali lagi dengan berjejaring dan kerjasama, kita punya kesempatan yang lebih besar dalam hal mengakses informasi yang dibutuhkan pemustaka. Caranya gimana? Ya ini nanti kita pelajarin bagaimana kita bikin katalog induk antar perpustakaan. Kalau kita gabung, sekali lagi ada pelatihan dan kawan-kawannya, kita bisa dapat dengan cepat sebagai anggota jaringan. Ya, nah, caranya juga kenapa kita mau bergabung? Kenapa perpustakaan suka bergabung dalam jejaring? Tidak lain salah satunya juga karena kita ingin mengikuti perkembangan. Kalau ada orang yang sudah berhasil atau yang pernah nyoba sesuatu, kalau dia dalam kegiatan berjejaring biasanya ada berbagi kan, sesi berbagi. Udah masing-masing perpustakaan dari masing-masing perpustakaan dari perpustakaan-perpustakaan itu tukar-tukar cerita gitu lah kira-kira. Dan tadi saya bilang rumah besar dari jaringan perpustakaan khusus itu terhimpun dalam FPKI. Kenapa nulisnya begini? Karena kalau dibilang forumnya ditulis lengkap, agak riskan. Nanti dikirain forum PKI komunis, ya kan? Makanya kemudian disebutnya FPK-I singkatannya. Gambarannya yang tadi masih sama. Jadi waktu kita bicara tentang pembinaan perpustakaan, ya hal-hal ini harus menjadi perhatian kita juga kalau kalian memang menjadi salah satu pengelola perpustakaan khusus nanti. Jaringan perpustakaan khusus bidang tertentu ini nyambungnya seperti apa? Perpustakaan nasional, ada pusat jaringan perpustakaan, lalu ada simpul. Nah, biasanya kita sebagai perpustakaan kampus atau perpustakaan yang lain yang kerja sebagai anggota itu akan menjadi sebuah simpul. Nah, simpul ini kerjasama dengan lembaga induk jaringan perpustakaan bidang pertanian misalnya. Kerjasama juga dengan dinas di provinsi, kabupaten. Nah, semuanya tujuannya sebenarnya ini.
anggota jaringan perpustakaan bisa terlayani. Nggak perlu dia ke sini, lalu cari lagi ke lembaga induk, nyoba lagi. Ya, dengan adanya pusat jaringan, semua terdokumentasi. Itu sih harapannya. Tupoksinya apa? Tugas fungsi pokok. Bisa dibaca ya. Mirip-mirip ini berarti policy. Sebuah organisasi, apakah itu jaringan, swasta, negeri gitu kan, pasti punya kebijakan. Rumusannya seperti apa kebijakan? Kenapa eh, apa? Kenapa perpustakaan, sorry, rumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan jaringan perpustakaan. Jadi di sini kebijakannya bisa macam-macam nih. Di sini mungkin bisa diatur bagaimana cara, ya, cara tadi meminjam buku antar anggota simpul. Nah, itu kebijakan. Itu dirumuskan di mana? Di pusat jaringan perpustakaan. Penyusunan, penyempurnaan pedoman standar. Tadi SNP. Kalau kita lihat SNP sekolah tadi tahun berapa tadi buat? Oh, baru 2024 ya. Tapi yang SMA itu tahun 2017. Wah, ini mah udah kelamaan ini. Berarti kan harus diupdate ya. Nah, disinilah salah satu tugas dan fungsi pusat jaringan perpustakaan. Kalau yang diundang teman-teman dari Jakarta doang untuk bikin SNP ini, maka jangan-jangan teman-teman di daerah nggak bakalan bisa mencapai standar yang paling rendah, ya kan? Karena kalau kita cuma ngelihat dari Jakarta doang, ya yang lainnya pasti ketinggalan. Konsultasi, sosialisasi kebijakan, pembinaan tenaga perpustakaan, lalu bikin pusat repositori tadi ya. Kalau ini sudah terbentuk, maka harusnya repositori dengan sendiri bisa kebangun dengan lebih mudah. Tidak simsalabim otomatis langsung jadi, tapi akan bisa terjadi dengan lebih mudah. Dan semuanya tentu harus diikuti oleh monitoring dan evaluasi. Monitoring apa? Monitoring staffnya, aktivitasnya, apa yang dikerjakan, juga koleksi, waktu kerja seminggu, dan seterusnya, dan seterusnya. Terserah. Tapi kan itu bisa dimonitoring dan yang intinya adalah kita bisa memonitor dan mengevaluasi staf kita seperti apa. Mekanismenya, mekanisme pembinaan, jadi penyelenggara dan pengelola perpustakaan khusus, dia akan membina perpustakaan khusus lembaga pemerintah yang baru terbentuk. Lalu ini juga yang akan melakukan akreditasi perpustakaan, biasanya akan dibantu. Bisa minta bantuan lembaga penelitian yang lain. Dan yang terakhir, ini masih agak rancu karena disebutkan perpustakaan khusus yang menjadi percontohan. Saya terus terang belum ketemu nih contoh ini. Oke, penyelenggaraan pengelolaan jaringan. Siapa aja sih? Jadi ada perpustakaan khusus, ya, perpustakaan khusus yang menjadi pusat jaringan perpustakaan khusus yang tertentu. Ya, sebenarnya kalau perpustakaan khusus definisinya hanya seperti ini, maka di tahun 71 kita udah punya kan perpustakaan jaring perpustakaan jaring pertanian, jejaring pertanian. Ini bisa langsung jadi. Oke, perpustakaan khusus yang menjadi pusat jaringan harus kolaborasi, berkoordinasi dengan Perpusnas. Lalu bicara juga tentang kementerian sebagai pusat jaringan perpustakaan khusus tertentu.
Susilo, Iya, Pak. di mute. Kalau nggak feedback. Adanya peraturan menteri atau peraturan kepala lembaga non kementerian ya terkait dengan pusat jaringan itu juga bisa menjadi landasan penyelenggaraan pengelolaan jaringan. Pertemuan tahunan. Nah, kalau kita mau tahu sebuah jejaring itu masih ada atau tidak, maka sebenarnya kita bisa lihat apakah ada apa forum koordinasi kah atau rapat koordinasi atau rapat kegiatan atau apapun yang dilakukan secara rutin setiap tahun, maka kita bisa berasumsi bahwa jejaring itu masih ada. Karena kalau kalian baca tulisannya Prof. Sulistyo Basuki yang awal-awal 2003 itu disebutkan biasanya kalau anggaran terutama itu yang masalah paling pelik untuk jejaring, begitu anggaran selesai maka jejaringnya juga selesai. Jadi mau nggak mau pertemuan tahunan ini bisa jadi indikator sebuah jejaring sebenarnya masih jalan atau enggak, masih ada atau enggak, masih hidup atau enggak. Dan pertemuan tahunan ini juga akan berlaku sebagai saat untuk berkoordinasi, saat untuk saling mengevaluasi, ya. Karena biasanya ada laporan tahunan, ada rencana kerja tahunan. Koordinasi berkala juga harus dilakukan dengan Babusnas dalam penguatan dan keselarasan program jaringan perusahaan khusus bidang tertentu. Dan tentunya penyelenggara itu juga biasanya akan menerbitkan laporan tahunan. Karena bisa lihat kalau sebuah jejaring ternyata sudah nggak punya laporan. Laporan tidak harus dalam bentuk tercetak ya. Laporan yang ditulis dalam bentuk blog di website resmi jejaring tersebut itu juga laporan. Perpustakaan itu sebagai simpul jaringan tadi kita kerjasama diajak kerjasama untuk bidang pertanian, maka mau nggak mau saya harus jadi simpul. Nah, perpustakaan khusus yang mendapat mandat sebagai simpul jaringan memberitahukan keberadaannya kepada dinas provinsi. Jadi di dinas mesti lapor. Karena tadi kan kamu ada di mana? Di level nasional, di level daerah, gitu kan? Kalau di daerah ya kalian harus lapor ke dinas daerahnya, oke? Kepada dinas perpustakaan di tingkat provinsi atau tingkat kabupaten. Nah, dinas provinsi yang terkait akan berkoordinasi dengan kepala perpusnas yang menjadi simpul jaringan dalam rangka pembinaan dan fasilitasi keberadaan simpul jaringan perpustakaan khusus bidang tertentu. Jadi di sini kita punya perpustakaan, sudah dibangun, dapat NPP gitu kan. Nah, kepala perpusnas bisa deh netapin, oke, ini ada pelatihan nih, ada akreditasi misalnya. Itu perpustakaan sana baru dibangun, coba diajak untuk ikutan misalnya. Dari situlah perannya. Simpul jaringan bersama Dinas Perpustakaan Provinsi, anggota jaringan mengembangkan program jaringan, ini adalah tahapan-tahapan atau kegiatan-kegiatan dalam jejaring ya. Sama mungkin levelnya yang beda, kalau di sini provinsi, kalau dia di level daerah, harusnya fungsinya sama. Sama-sama ngembangin program kerja, sama-sama pembinaan, ya, sama-sama bikin pelatihan, ini harusnya juga semua ada. Nah, nanti supaya aman, pengalaman dari tulisannya Prof. Sulis adalah meskipun lembaga induk meskipun jaring perpustakaan sudah mendapat pembiayaan dari luar, maka kita akan butuh kerjasama finansial yang sifatnya lebih sustainable, lebih berkelanjutan. Kenapa? Kan kalau proyek pendanaan biasanya nggak selamanya kan. Kalau ternyata kita hanya mengandalkan tadi anggaran yang
tidak selamanya itu, ya mau nggak mau berarti perusahaan kita juga tidak akan selama-lamanya berdiri, gitu ya. Oleh karena itu, simpul jaringan lembaga apa eh, laporan kegiatan strategis dan segala macam ya, kalau bisa masuk bagian dari laporan kerja lembaga induk, supaya semua orang di lembaga induk tahu, oh ada toh jejaring ini. Kalau saya begini berarti bisa dong. Nah, dan menerbitkan laporan tahunan. Apa yang dilakukan Perpustakaan Nasional kepada perpustakaan khusus di lembaga pemerintah? Kali ini kita bicara Perpustakaan Nasional melakukan pembinaan terhadap siapa? Terhadap perpustakaan khusus yang ada di bawah lembaga pemerintah, departemen maupun non-departemen atau kementerian maupun lembaga non-kementerian. Maka pembinaan yang dilakukan Perpustakaan Nasional itu adalah ini, bikin jaringan, lalu harus membina jaringan yang dibentuk tadi, ya kan? Lalu Perpustakaan Nasional harusnya berkontribusi dengan simpul jaringan perpustakaan khusus melalui Dinas Perpustakaan Provinsi. Kenapa? Karena kan tadi perpustakaan khusus ini bisa juga ada di bawah dinas ya, di bawah, bukan di provinsi. Jadi mau nggak mau harus jelas nih. Perpustakaan Nasional ngomong ke perpustakaan yang di kabupaten itu harus lewat administrasi kantor induknya nggak? Bisa lah ya dibaca. Ada akreditasi, ada sertifikasi, penghargaan, ada pelatihan-pelatihan, yang tidak lain adalah ini program penguatan kapasitas pelaksana perpustakaan ya. Nah, kalau di provinsi, tadi ini perpustakaan nasional, maka yang ini provinsi, di level daerah gitu ya. Apa yang terjadi? Sama, hampir mirip. Tapi di sini sertifikasi dan akreditasi ya. Maka kalau yang ini pendampingan, nah, akreditasi perpustakaan khusus. Kalau ini di tingkat provinsi, di provinsi ini ada perpustakaan khusus bidang apa? Bidang pertanian, bidang kelautan, maka dia harusnya bisa menjadi simpul. Pendampingan sertifikasi tenaga perpustakaan khusus, ya kan? Dan penghargaan terhadap perpustakaan khusus sebagai lembaga pemerintah di wilayah kerja ini adalah beberapa kegiatan atau pembinaan ya, sifatnya pembinaan. Pembinaan tenaga perpustakaan khusus lembaga non pemerintah. Tadi semua kita ngomongin lembaga pemerintah. Yang non pemerintah gimana? Bisa kalian baca di sini. Ada regulasi dan pedoman yang harusnya menjadi daya tawar tenaga perpustakaan khusus di lembaga non pemerintah. Kenapa? Kalau kalian kerja di lembaga non pemerintah sebagai pustakaan-pustakaan khusus, maka harusnya ini harus jadi perhatian nih. Regulasi yang memastikan bahwa posisi tenaga pustakawan di unit ini memang dibutuhkan. Karena kalau kita bicara daya tawar, ini bisa kemampuan staff, bisa jumlah revenue, pendapatan yang diperoleh, gitu. Macam-macam. Tergantung bagaimana si lembaga induk akan menilai eh, kegiatan perpustakaan yang ada di bawahnya. Mengundang pimpinan lembaga induk perpustakaan dalam acara perpustakaan nasional itu yang bisa dilakukan, biasa dilakukan oleh perpustakaan nasional ya. Akreditasi, sertifikasi, dan penghargaan untuk lembaga non pemerintah. Ini di tingkat dinas,
nggak beda jauh, hanya beberapa detail mengundang pimpinan lalu ngajak sesuatu. Tapi kalau mau ditambahin, yang tadi tuh masih banyak. Bisa saja ini ditambah misalnya dengan kerjasama penelitian antar daerah untuk membandingkan nelayan di Jawa, Pulau Jawa terutama bagian utara dengan eh, apa kepulauan sorry dengan nelayan penangkap ikan di kepulauan Maluku misalnya. Oke, mirip-mirip, masih mirip-mirip, ada akreditasi, sertifikasi. Nah, eh, pembinaan tenaga perpustakaan khusus, tenaga perpustakaan, perpustakaan khusus, lembaga non pemerintah oleh organisasi kepustakawanan. Banyak banget ya Pak, ya kan tadi banyak. Masih ingat nggak yang tadi di sini? Ups, ini. Apa sih yang dibina sama Prostas? Apa sih yang dibina oleh organisasi profesi? Apa jejaring perpustakaan khususnya seperti apa yang bisa dimanfaatkan? Ini adalah daftar beberapa identifikasi dari pelajaran yang kita peroleh selama ini berjejaring melalui forum-forum komunikasi. Jadi pembinaan tenaganya itu bisa dilakukan lewat forum, berdiskusi, ngobrol, pelatihan gitu ya. Atau bisa lewat jaringan perpustakaannya, berarti ini lebih banyak ke si pustakawan. Atau bisa juga dengan asosiasi tenaga perpustakaan bidang-bidang tertentu. Mekanisme pindahan perpustakaan khusus rumah ibadah. Tadi ada ya di undang-undang di S ya di undang-undang sorry sorry di standar nasional perpustakaan khusus disebutkan bahwa perpustakaan masjid, perpustakaan gereja, perpustakaan candi dan seterusnya itu adalah masuk dalam perpustakaan khusus. Kali ini karena kita tahu Menteri Agama agak sedikit berbeda dibandingkan Menteri Agama yang sebelumnya, maka di sini kita harus melibatkan lembaga induk Kementerian Agamanya mesti paham pusat jejaringnya dan rumah ibadah juga ada di bawah agama kan Kementerian Agama. Jadi mau nggak mau harus Kementerian Agama harus terlibat. Selain perpustakaan nasional, di level daerah ada Kanwil, di level di level provinsi, di level daerah ada dinas. Oke, jadi pendekatannya sebenarnya tidak beda dengan mekanisme pembinaan perpustakaan khusus lembaga pemerintah maupun rumah ibadah. Hanya saja jaringannya mungkin tidak seperti perpustakaan khusus yang lain ya, gitu, rumah ibadah. Tadi listnya kalau kalian perhatikan sama, ada akreditasi, ada sertifikasi, ada penghargaan, ya kan? Ada penguatan kapasitas sumber daya manusia, ada eh, pemberdayaan perpustakaannya itu sendiri, koleksinya. Ini juga sama. Jadi kalau dilihat contohnya tadi kan kita banyak banget bicara bahwa jejaring itu untuk sharing. Salah satu sharingnya adalah pelatihan bareng-bareng untuk tenaga perpustakaan. Sekarang pembinaan tenaga perpustakaan itu sendiri seperti apa? Ini kalau dilihat sebenarnya seperti ini bisa digambarkan. Kalau ini adalah organisasi profesi tenaga perpustakaan kita ya, atau kita sebagai tenaga perpustakaan khusus gitu kan, maka perkembangan profesinya harusnya melibatkan organisasi profesi tentu saja,
organisasi kepustakaan yang terkait bidang yang kita bangun, ada prodi dan ada perpusnas. Dibina sebenarnya standar perpustakaan seperti apa sih? Ya kita ngobrol lah dengan orang-orang prodi perpustakaan. Kalau mau ada yang riset untuk bidang perpustakaan, kira-kira seperti apa ya? Nah, ini tugasnya perpusnas, yang ini organisasi profesi, dan yang ini adalah jejaring, bekerja sama. Ada juga diklat, ada juga lobby, lobby. Karena biasanya kalau stafnya yang maju ketemu bos, kadang-kadang ya oke, selesai, ya kan. Kita nggak sempat ngapa-ngapain. Tapi kalau kita bisa menyusun sedemikian rupa menjadi sebuah dokumen yang kemudian itu bisa menjadi kebijakan, maka mempengaruhi bisa diapain. Kriteria pembinaan perpustakaan khusus, target pembinaan. Jadi sekali lagi ini perpustakaan khusus. Target pembinaannya adalah seluruh perpustakaan khusus yang ada di Indonesia, dan ketenagaannya adalah seluruh perpustakaan khusus yang memiliki tenaga perpustakaan. Ya. Pembinaan terhadap perpustakaan khusus ini contoh-contoh pembinaan yang bisa dilihat ya. Bagaimana pembinaan yang dilakukan Perpusnas atau Perpumda terhadap perpustakaan yang belum terakreditasi, mereka memberikan pelatihan, atau kalau ada program-program apa istilahnya shortcut gitu ya. Karena kalau untuk pembinaan sendiri kan panjang sebenarnya tahapannya. Lalu ada pembinaan terhadap perpustakaan dan asisten perpustakaan, dan kemudian pembinaan terhadap tenaga teknisnya itu sendiri. Manfaat jejaring bisa kalian baca lah, nggak perlu didetailkan. Memperluas koleksi, ya kan? Yang tadinya kita cuma 1.000, karena kita gabung dengan UI yang jumlahnya 20.000, bisa jadi kalau semua data di UI sudah diambil, berarti kita tinggal nambahin aja gitu ya. Jadi kita memberi kesempatan dengan memperluas koleksi kita, ya. Ataupun lembaga yang tadi, jejaring yang terkait dengan apa yang kita punya, dan meningkatkan kapasitas pustakawan untuk selalu update terhadap perkembangan ini. Ini perlu sekali nih. Karena paling kalau kita bicara yang kaitan dengan TI, kecepatannya minta ampun. Oke, sampai di sini ada pertanyaan.